Oke, selamat pagi menjelang siang ya semuanya. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang MetaTrader signal service ya. 30 menit lah bisa kita mempelajari bagaimana cara sinyal itu tercopy ke akun kita ya. Ini kita menggunakan mk5.com ya untuk copy trade-nya ya. Ini key poinnya bagaimana copy trade itu bekerja, kemudian bagaimana cara subscribe ke sinyal trading ya. Jadi bagaimana cara kita mau ngopi signal-signal trading yang dimiliki oleh trader-trader dunia ya, lintas negara, lintas benua nih. Kemudian yang ketiga ini tidak kalah penting managing fund. Jadi penyesuaian volume transaksi lot ya. Jadi kalau misalkan jadi di copy trade ini tidak ada fix konversi lot, misalkan 0,1 aja, 0,2 aja, tidak. Ini ada konversinya ya, penyesuaian volume transaksi atau lot ini berdasarkan beberapa variabel, salah satunya balance dan hmm, leverage. Nah, nanti akan diperbandingkan antara balance kita dengan balance eh, provider, istilahnya provider itu yang punya sinyal trading, kemudian dibandingin juga leverage, balance, nanti dikali lot. Ya, jadi lot akan terkonversi menyesuaikan dengan perbandingan balance dan juga leverage ya. Kemudian yang terakhir ya kalau kita sudah mau mengcopy ya mau nggak mau ini kan ada biayanya ya. Kita bayar ke yang bersangkutan mulai platform mk5.com ini. Ini cara bayarnya seperti apa? Oke ya. Eh, yang pertama bagaimana ini copy trade ini bekerja ya. Jadi satu account, satu trader ini bisa terhubung satu dengan yang lainnya ya. Terhubung bahkan eh, kita bisa mengcopy semua transaksi yang dilakukan. Nah, misalkan ini si A ini ya, dia melakukan transaksi beli ya ataupun jual ya, nanti otomatis akan tercopy ke akun trading kita ya. Jadi satu orang trader ya, beda perusahaan, beda broker bisa, beda negara, beda benua juga bisa ya. Ini bisa kita ikutin ya, tapi tentu saja kan kita nggak sembarangan ya ngikutin sinyal trading copy trade ini. Kita harus cek dulu portofolionya, bagus kan nih history tradingnya, udah berapa lama, profitnya berapa, resikonya berapa, dan seterusnya, mata uangnya apa saja. Ini bisa kita cek ya, kita bisa periksa portofolionya di nanti kita langsung ke webnya ya, mk5.com. Jadi intinya bisa lewat apa? Bisa lintas lintas apa pialang ya, lintas broker, lintas negara, lintas benua ya. Kita bisa mengcopy sinyal-sinyal yang memiliki portofolio baik. Oke. Nah, ini MetaTrader Signal Server ya di mk5.com ini terkumpul banyak sekali trader-trader ya dengan portofolio mereka. Kita di sini ini istilahnya ini provider ya. Kita yang ngikutin sinyal dia, provider ini istilahnya subscriber. Nah, dia buy ke kita tercopy buy ya, dia close ke kita copy close juga, dia untung tercopy ke kita untung juga, dia rugi ya kita rugi juga ya. Makanya sebelum kita akan melakukan copy signal ini ya, alangkah lebih baiknya kita periksa dulu portofolionya ya, trading historinya bagus nggak nih gitu, volume transaksinya seperti apa, terus dia eh, stylenya seperti apa gitu, misalkan apakah dia scalping, nahan posisi ya, averaging, market angle dan lain-lain, itu bisa kita periksa resikonya berapa ya, drawdownnya berapa, terus nanti ada biayanya juga. Jadi kita yang ngikutin orang ini nih, provider ini, kita bayar ya.
Kita bayar tiap bulan nih melalui MetaTrader Signal Server ini ke provider. Ada pertanyaan, apakah kita juga bisa menjadi apa namanya provider? Ya, bisa. Kita juga bisa jadi provider. Kita bisa kalau portofolio kita bagus ya, terus orang kan nanti lirik-lirik ya. Oh, ini bagus nih, misalkan siapa nih? Pak Ripi nih, oh bagus nih, atau Pak Budi nih, udah setahun lebih atau 2 tahun lebih, modalnya sekian jadi sekian persen dapatnya. Orang-orang kan nanti bisa copy, nanti kita dapat penghasilan dari situ juga ya. Jadi selain kita ngikutin orang, kita juga bisa jadi provider signal sendiri ya. Oke ya. Sampai sini bisa ini ya, bisa dipahami ya untuk konsep umumnya. Nah, cara memulainya kita masuk ke mql5.com ya. mql5.com registrasi ya, di sini ada registrasi, kemudian nanti login ya. Eh, Login ya. Coba kita langsung ke webnya ya. Nah, ini udah registrasi, udah login. Nanti ada nama kita di sini ya. Selanjutnya kalau mau ngikutin, oh kita ini dulu ya, apa namanya, memahami dulu istilah-istilah yang ada di signal copy trade ini. Nah, setelah kita login, kita pilih signal ya. Di sini ada pilihannya, bisa MT5, bisa MT4. Kalau pakai MT4 ya pilih MT4. Kemudian ini bisa ada berdasarkan maksimum profit, reliability, dan lain-lain lah pokoknya. Atau bisa juga di short berdasarkan, ini ada apa nih? Nah, ini kenapa bisa ranking 1 ya? Ini 1, 2, 3, dan seterusnya. Ada harga. Ini grow-nya memang ada yang lebih tinggi dari ini juga ada ya. Kalau tidak salah ada yang 8.000 dan sebagainya. Tapi ini ada variabel lain. Eh, Lamanya transaksi ini weeks, kemudian trading sudah berapa kali, kemudian ini win loss rasionya. Berarti ini kalau dari 100 trade ya 72 kalinya nih untung. Ya. Kemudian ini activity itu dari semua akun dia live itu berarti ya 76% ada kalanya dia nggak dari semua waktu, ada kalanya dia nggak transaksi juga. Ini profit factor, ini penting nih. Ini rasio antara profit gross gross profit dibagi gross loss. Jadi kalau misalkan lebih gede lagi berarti profitnya jauh lebih gede daripada lossnya. Kalau ini 2,75 artinya apa? Berarti dia profit 2.750 ya kasarnya gitu ya. Lossnya itu 1.000, berarti masih lumayan ya, masih 2,75 kalinya ya untungnya itu dibandingkan dengan ruginya. Oke. Dan yang tidak kalah penting ini drawdown ya. Ini resikonya dia 47%. Ini banyak equity, jadi dia sempat yang mesti drawdown itu seperti ini ya. Sambil coret-coret saya coba. Drawdown itu coba di layar sini aja ya. Nah, yang maksud dengan drawdown tuh kayak gini. Eh, ini kan apa grafik balance atau equity ya. Naik ya, ini naik, naik, turun ya. Misalkan di sini awalnya kita 1.000 ya. 1.000 naik ke 2.000 ya. Naik ke 3.000. Ini sempat turun ke 2.500 ya. Nah, sebelum sampai ini turun misalkan 500 lagi berarti sekitaran, oh ini salah ya. Bentar. Ini 1.500 ya. Di sini 2.500 ya.
Nah, ini maksimum drawdown di sini. Ya, berarti dia $500 ya. $500 berarti kan 25%. Nah, ini mesti dengan maksimum drawdown. Kalau yang ini 47%, ya berarti dia sempat nurun sampai ke hampir 1.000 ya, hampir ke 1.000. Itu maksud dengan drawdown. Nah, di sini masih 500% ya. Nah, kalau misalkan di 3.000 ini berkurang sampai ke berapa? Sampai ke 2.000. Nah, ini drawdownnya lebih gede lagi. Ini masih 25% yang ini ya. Kalau misalkan ini kan 1.000 berarti ya, 1.000 per 3.000 ya ini 33%. Jadi drawdown itu risiko terbesar lah yang pernah terjadi untuk akun yang terkait di sini ya. Jadi jangan lihat apa namanya, jangan lihat ini grow-nya aja ya, 5.000% nih bagus. Tapi drawdown-nya kalau kegedean juga nggak bagus juga ya. Kadang-kadang bisa juga kejadian drawdown ini pas awal kita ngikutin dia, ini langsung kejadian drawdown seperti ini. Ya, ini portofolionya. Ini biaya, ini nama signalnya, ini biaya langganan kita per bulannya, ya. $57 dikali kurs nanti berapa ya? Ini grow berarti sudah 191 minggu ya dia transaksi. Sudah ada, berarti ini cukup lama juga ya sama ini nih. Ini udah 200 minggu lebih. Ini sudah naik 5.400%. Kemudian subscribernya ini 333. Jadi selama ini ya saat ini ya yang ngikutin dia ini 300 orang lebih. Ya, dia selain dari profit dari royalti ini, bayaran ini ya, signal ini ya lumayan, ini 57 dikali 333 berapa nih coba? Ya, eh, yang punya sinyal ini tinggal trading ini aja ya, apa namanya, disiplin gitu ya, walaupun nggak besar tiap bulan ini ada aja ini tetap stabil ya. 57 dikali 333. Oh, dia 18.900 ya dari apa dari subscriber aja di pendapatannya. Kemudian ini funds ini jadi yang dikelola sama dia itu segini nih $9,7, $9,1 juta ya, lumayan gede ya. Kita juga bisa klik untuk melihat. Nah, ini ada posisi ya. Di sini oh ya, dia udah sejak 2018 ya. 1, 2, 3 hampir 4 tahun ini. Makanya ada ranking 1. Kita bisa cek juga di sini depositnya awalnya berapa dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian di sini algo trading ya dia 90% menggunakan robot trading. Nah, ini historinya ada komisi, ada swap ya dan lain-lain. Ada simbolnya, transaksinya apa saja ya. Statistik juga penting ya. Terutama di sini nih jika tidak ada simbol yang ada di sini tapi tidak ada di perusahaan kita ya di broker kita ini nggak akan ke copy ya kecuali gold dengan emas itu sudah perjanjian itu bisa. Ini resiko yang penting di sini maksimum drawdown-nya ya dia 46% pada kejadian $6.000 berarti sebelumnya sampai 50.000 ya masih 10.000 12.000-an berarti. Oke. Terus biasanya di sini eh, suka ada komen nih dari yang follow dia. Ya, kalau komennya bagus-bagus ya berarti kita nambah PD nih untuk copy signalnya notice way ini ya contoh. Oke. Sampai di sini ada yang ditanyakan dulu sebelum kita lanjut ke bagaimana cara mengcopy ya, mengcopy signal trading di sini. Bisa di unmute atau bisa lewat chat silakan. Sampai sini mah jelas ya. Atau ada yang tanyakan? Kalau nggak ada, saya lanjut. Oke. Sekarang yang kedua, bagaimana cara... Oh, ada pertanyaan. Drawdown lebih rendah, lebih bagus. Ya, betul. Jadi drawdown itu istilahnya ya risiko terbesar yang pernah terjadi ya. Nah, tapi biasanya kalau yang profitnya besar-besar, ya drawdown juga agak besar. Ya.
Tapi kita cari yang ya seminimal mungkin lah risikonya. Kalau misalkan nyampe 90% atau berapa persen ya gede banget lah. Berarti kita hindarkan. Eh, ada lagi mungkin yang lain? Nah, kalau ada kita lanjut ya. Bagaimana cara subscribe ke Trading Signal? Ada dua cara. Yang pertama bisa langsung di webnya sini ya. Misalkan sinyal ini langsung copy ya. Atau bisa juga di sini nih di mana? Nah, di menu terminal ada trade ya, terus cari signal. Nah, di sini juga ada. Tapi saya lebih enak, lebih gampang kalau menurut saya ya. Lebih gampang aduh, lebih gampang di sini di webnya ya. Kita cari dulu yang dianggap kita bagus ya. Ini saya contoh yang biasa aja ya. Ini demo account nggak apa. Kalau kita udah dapat, eh, kalau rekan-rekan mau ngikuti boleh ya. Cari aja ini nama signalnya ini. Eh, ini ada 50-50 ya, ada robotnya juga nih. MNX BDG ya. Coba aja cari di search di sini nih. MNX BDG. Historinya ini macam-macam. Nah, oke. Eh, klik di sini. Karena ini demo account ya, free ya, makanya klik free. Nah, di sini start copying in MetaTrader. Biasanya kalau klik ini langsung diarahkan ke MetaTrader kita yang yang lagi running ya. Nah, open MetaTrader. Ini saya ada dua, yang satu ini yang Monex ya sebagai apa namanya signal provider. Yang satu ini broker lain ya sebagai apa namanya ya unsubscribe dulu ya sebagai apa namanya sebagai subscribernya ya. Kita perhatikan yang ini leverage 1:100 ya, equity balance 5.350. Yang sebagai sinyal di sini yang share per Monex ini 11.000 ya, leverage 1:100. Oke. Eh, tadi ulangi ya kita ke mana tadi? Ke sini start copying kemudian open MetaTrader. Nah, tinggal kita pilih. Biasanya ada muncul di sini dulu ya untuk setting. Jadi di menu option itu ada pilihan signal. Nah, ini kalau kita centang ini otomatis yang bawah itu akan bisa kita centang. Tapi kalau ini matiin ini jadi abu ya, jadi nggak bisa dicentrang. Jadi yang pertama ini centang dulu yang paling atas. Enable real time signal. Nah, ini tidak ada konfirmasi ya kalau dia buy, dia sell langsung sell ya. Udah kita centang ini aja. Copy stop loss dan take profit ya. Ini sebenarnya sih mau di copy tengah juga nggak apa-apa ya. Karena nanti dia close kita juga ikut close. Tapi ya takutnya ada lonjakan harga atau lain-lainnya ya copy aja lah. Ini synchronize position without confirmation ya. Jadi kalau ini tidak dicentrang ya, kalau ada sinyal buy atau sell itu perlu konfirmasi kita, perlu ngeklik oke saya ikutin, oke saya tidak mau ikutin. Nah, tapi kalau ini dicentrang, dia buy, kita buy, dia sell, kita sell dan seterusnya. Kemudian selanjutnya di bawah ini use nomor dan 95% paling gede nih 95% ya. Artinya apa? Tadi kita kan 5.000 berapa ya? 5.300-an ini. 5.300 berarti kalau kita pakai 95% berapa tuh?
95% dikali 5.300. Ya, sekitaran 5 ribuan ya. Nanti ini digunakan untuk apa? Untuk perbandingan konversi lot ya. Jadi balance kita dibandingkan dengan balance provider ya, ini yang dipakai. Ya, walaupun tadi 5.000, kalau kita pilihnya di sini 40%, ya berarti hanya 2.000 ya, 40 dari 5.000, sekitaran 2.000. Nah, ini kita pakai aja semua, sekitaran 5.000 berarti. Kemudian ini ada pengaman nih, stop if equity is less than. Ya, jadi kalau saya ngikutin tadi, signal provider yang tadi, kemudian equity berkurang sampai lebih kecil, misalkan modal kita 5.000, kalau misalkan sampai 4.000 nih. Nah, kalau dia ada sharing lagi, kita nggak akan ngikutin signal provider tersebut. Tapi posisi yang masih ada ini tetap floating ya. Oke, untuk settingan ini ada pertanyaan? Ini penting ya, terutama di sini nih, use persen deposit ya. Persen deposit di sini penting karena ini nanti akan ngaruh ke konversi lot. Ya, nanti kita langsung praktek ngitung-ngitungan sebagaimana. Oke, ini juga pengaman perlu. Hmm, Kalau kita sudah oke, ya oke kita pilih. Nah, biasanya di sini di MetaTrader ini, oke, sudah ada nyala ya. eh, Subscription to Signal MNX BDG. Nah, ini kita sudah ngikutin dia ya. Sekarang kita yang ini sebagai provider ya. Yang ini nih. Kita ngambil posisi misalkan di apa nih, Euro USD ya, Euro USD. Saya beli satu lot Euro USD. Nah, langsung kan sebelahnya tercopy ya. Tapi lotnya beda nih. Jadi 0,45. Ya, ini kan 11.000 ya, ini 5.000 ya. Berarti 5.000 per 11.000 ya, seginilah ya, 0,45. Oke ya. Kalau ini di close atau kita hitung dulu ya. Ada rumus menghitungnya tuh mana nih? Nah, ini managing plan, penyesuaian volume lot. Jadi yang pertama balance ini dibandingin dengan balance lagi, ya leverage dengan leverage lagi. Aturannya ini, tapi ini terlalu ini ya. Terus kalau beda, eh, misalkan yang satu beda currency rate ya, misalkan yang satu misalkan di mana, di dolar, yang satu euro, ya itu beda. Nanti kita bahasnya lah. Anggap aja semua dalam dolar ya, account tradingnya dalam dolar semua, yang cuma beda leverage dan beda balance. Jadi yang pertama balance dibandingin balance ya, tapi ini berdasarkan persen yang low deposit tadi ya. Kemudian baru leverage, kemudian baru dikali dengan lotnya. Nah, ini yang ini nih, yang kita sambil coret-coret aja ya. Kenapa bisa jatuhnya 0,45? Eh, oh, 10 menit lagi ya. Nggak apa-apa, nanti kita sambung berikutnya. Ini rumus, jangan di sini lah. Sini aja nih ya, yang kosong ini ya. Jadi kita punya balance, ini balance ya, sebentar.
Ini balance ya. Ini leverage ya. Nah, ini punya subscriber, ini punya provider. Subscriber kita tadi 5.300 karena ini pakai 95 ya, deket-deket 5.000 ya. 5.000 dolar ini. Sementara provider ini sekitaran berapa tadi? 11.000 aja ya kita boleh. 11.000 nih. Leverage ini 1 banding berapa ya? Kalau tidak salah ini 1 banding 300 ya. Yang bawah 1 banding 300, yang ini 300. Kalau yang provider ini 100. Ya, ini rumusnya berarti eh, balance kita dibandingin balance provider ya, 5.000 dibagi 11.000 dikali. Jadi kalau signalnya leverage-nya itu lebih besar ya. Nah, ini hati-hati ya. Kalau yang signal providernya itu leverage-nya lebih besar, ini 100 ya. Ini nggak dimasukkan ini perbandingan leverage. Ya, ini kan jadinya 300/100 ya. Nah, ini nih nggak dimasukin ini perbandingan ini. Jadi hanya membandingkan langsung aja. Modal subscriber 5.000 dibagi 11.000 ya. Ini 0,45 ini. Dikali lot 1 ya. Ini nggak dipakai yang ini, yang perbandingan leverage-nya. Kenapa? Ini jadi meningkatkan risiko ya 3 kalinya. Kecuali nanti kalau yang jadi providernya itu leverage-nya misalkan provider lebih lebih apa lebih besar, baru ini masuk hitungan ya. Kalau nggak salah ada di manualnya ini. Eh, nah ini ya, subscribe 1 leverage the leverage subscribe 1 banding 200 lebih besar dari provider 100. Nah ini nggak masuk hitungin. Kalau misalkan apa leverage punya kita ini lebih besar. Kalau misalkan yang punya kita lebih kecil, baru ini di apa masuk ke rasio ya. Ini enggak karena kita 300 provider 100 ya, ini enggak 3 kalinya enggak. Jadi ini makanya jatuhnya 0, berapa tadi? 0,45 lot. Ya, ini aja tinggal dibagi nih, 5.000 bagi 11.000, 0,45 dikali 1 lot. Oke. Sampai sini ada yang ditanyakan? Nah, gimana kalau misalkan ini contohnya kebalik ya, biasanya justru yang di copy trade MQ5 itu leverage-nya gede-gede ya, leverage-nya gede-gede. Terus ini kita sebagai subscriber ya, tapi kita mau jadi provider juga bisa nggak? Nggak bisa, jadi harus akun beda ya. Ini kan yang akun 223 sekian itu ya. Ini sebagai subscriber nih, Polo Monex BDG. Nah, ini mau jadiin signal, bisa nggak? Nggak bisa. Kenapa? Ya ini sudah terikat. Jadi setia ya, kalau di mk5.com itu setia ya satu-satu aja gitu. Kecuali nanti bedain akunnya. Tapi kalau yang ini, yang provider ya, kalau dia di follow oleh banyak kan bisa. Ya. Tapi kalau satu akun, subscriber mau follow banyak provider itu nggak bisa. Terus yang ini sudah jadi subscriber, mau rangkap jadi provider itu nggak bisa. Ya, pusing nggak nih? Kita coba yang sebaliknya. Ini 3 menit lagi ya, nanti kita hubungkan. Ini kan kebalik ya, jadi providernya yang 1 banding 100, sementara subscribernya 1 banding 300. Itu nggak masuk hitungan. Kalau misalkan leverage subscriber lebih besar daripada provider. Sekarang kalau eh, subscriber lebih kecil gimana misalkan ya contoh ini. Misalkan ini leverage, ini subscriber ya. Ini leverage ini
balance ya. Terus di bawah di sini ada provider. Ini 100, misalkannya ini 200. Ini 1000 misalkan ya. Provider misalkan 500. Nah, misalkan provider masuk, wah ini 5.000 lah, ini 10.000. Ya, misalkan provider masuk 1 lot. Nah, kira-kira di sini di saver ini berapa nih lotnya? Caranya ini dibandingin dulu. Ini balance ya, balance subscriber dibandingkan dengan balance provider dikali leverage subscriber dibandingin dengan leverage provider dikali lot punyanya ini provider ya. Misalkan kalau kayak gini berarti subscriber berapa nih? 10.000 dibagi, oh ini jangan 200 lah, 400 saja ya, biar 400 nih. Ini 10.000, provider 5.000 dikali balance, subscriber 100 dibanding 400 dikali lotnya 1 ya. Jadi berapa nih? Ini kan 2 ya. 10.000 bagi 5.000 2, ini 1/4. Ya, berarti kan setengah ya, maka akan tercopy 0,5 lot. Ya, 0,5 lot di subscriber. Oke? Jadi nggak bisa kita bikin fix pengen 0,1 aja, bisa pengen 0,2 aja, misalkan itu nggak bisa. 1 menit lagi nih, ada pertanyaan untuk proses mekanisme penyesuaian lot. Di broker tertentu kan, di Monex itu kan 0,1 ya. Bagaimana kalau nanti nggak ada kayak tadi 0,45 kan nggak ada di kita, ya. Atau 0,33 misalkan dia nggak ada. Jadi nanti dibulatkan ke yang terdekat. Misalkan nanti hasil konversinya 0,05 ya, maka nanti akan dibulatkan ke terdekat ke 0,1 atau 0,17 ya, ini akan dibulatkan ke 0,2.